Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khairul Huda, nomor induk mahasiswa 07040221068, salah satu mahasiswa semester 1 Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini aku akan membawakan informasi yang menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit mengulas tentang Nabi Ibrahim. Siapa sih Nabi Ibrahim? Bagaimana perspektif pandangan agama lain tentang Nabi Ibrahim? Nah, itu semua aku akan bahas dalam topik kali ini. Mau tahu lebih detailnya? Yuk masuk ke penjelasannya. Fi al-diyanat lil Ibrahim kanat aliyat min alaytiram fi talahat adiyan alaymiat kubra hi al-yuhadiyat wal masyihiyat wal islamu. Dalam agama, Abraham dijunjung tinggi oleh 3 agama besar dunia, yaitu Yudaism, Kristen, dan Islam. Wa fi al-yuhadiyat huwa ala ba al-muassis wa huwa alaihat al-hasad bayan al-sahib al-yahudi wallah. Dalam Yudaism, dalam Yuda atau Yudaisme, dia adalah bapak pendiri dan merupakan hubungan khusus antara orang-orang Yahudi dan juga Tuhan. Wa huwa al-ittihad alladhi yastamidu minha ala Yahud mahayinu faridian baiti barihim sahib Allah al-Muqtar. Sebuah kepercayaan yang berasal dari mereka sebagai orang-orang Yahudi yang unik dari umat pilihan Tuhan. Wa fi al-masyihiyat yudakar bulis al-rasul anna iman Ibrahim bi ala jay'ala al-nuduhahaj ayyuhal ijmi' al-mu'minina al-muhtunin wahyarah al-muhtunina wa fi al-islam yunzar illa Ibrahim ila annahkan musliman wa anna al-rayid al-awal lil muslimin wa ma yarfa'u bil malz Ibrahim. Dalam agama Kristen, Rasul Paulus menyebutkan bahwa iman Abraham kepada Tuhan ini menjadikan teladan bagi semua orang percaya, baik yang bersunat maupun yang tidak bersunat. Dan di dalam Islam, Ibrahim ini dipandang sebagai seorang muslim, dan bahwa ia adalah sebagai pelopor pertama umat Islam dan apa yang dikenal sebagai agama Ibrahim. Hasab al-mutahadat al-islamiyah yuragis al-islam ila Ibrahim aktar min al-yuhadiyat wa au al-masyihati wa dhikar Ibrahim fi mawidan min al-Qur'ani wal muslimin yatabiruna nabi wa ab wa ramza lil muslim alamni sahli. Menurut keyakinan Islam, Islam ini berfokus pada Abraham lebih dari Yudaisme atau Kristen. Ibrahim ini disebutkan dalam 69 tempat dalam Al-Quran, dan juga orang muslim ini menganggap sebagai nabi, ayah, bapak para nabi, dan juga simbol muslim ideal. Wa fi al-tahalit al-islamiyat yanzur lil Ibrahim anna al-rayyid al-wali lil islami wa anna hadafa wa risalata tawal hayati kanat alayan wahdiyanan alaihi wa yusar lil Ibrahim fi al-islami bil Ibrahim al-khalil wa hadaha yain anna al-muqtar min Allah wa fi kulli salat hunna ma yurafah bail salasa al-ibrahimiyat wa fiha al-dawiyat bial salat wal tabarik lil Muhammad wa Ibrahim walhim. Ibrahim ini dipandang sebagai pelopor pertama umat Islam, dan bahwa tujuan dan misinya sepanjang hidupnya ini adalah untuk menyatakan keesaan Tuhan. Jadi Ibrahim ini disebut dalam Islam ini sebagai Abraham. Al-Khalil sudah dijelaskan dalam Al-Khalil 54, 55 dan juga 56. Ini berarti bahwa dia adalah orang pilihan Allah, dan di setiap aula ada yang disebut aula. Atau 57 Al-Abramiyah yang memuat di situ itu ada yang memuat azan dan sholawat kepada Muhammad, Ibrahim dan juga keluarganya. Seperti itu. Titabar al-kaibat min aktar al-makin tahsidan fil al-islamina wa hada farada khisad bina il-Ibrahim wa benu Ismail lil hawaid al-kaiba fil al-Qur'ani wa bijanib al-kalbat yujad mahom Ibrahim wa hu al-ajar alladin hamman alayya bil hadayan wal nida lil haji bayan al-nas. Jadi Ka'bah adalah satu-satunya dalam Islam,
Dan kisah Ibrahim dan putranya Ismail membangun dasar Ka'bah disebutkan dalam Al-Quran. Di sebelah Ka'bah ini ada tempat pemujaan Ibrahim yang merupakan satu tempat azan, dan azan haji ini berdiri di antara orang-orang tersebut. Jadi salah satu bukti pembangunan dari Ibrahim dan juga anaknya Ismail ini adalah salah satu peninggalan paling sejarah adalah tempat terpijaknya telapak kaki Ibrahim sampai sekarang. Al-haji wa al-rukun al-hamis fi al-islami murtabati bi syakal watiha bil Ibrahim fi Ibrahim wa baita bina al-kaubat udun bil annas bi al-haju wa yahtahid al-muslimuna anna arakan al-haji yahi tahlil lima hambi Ibrahim wa anna al-islam sahaman afsadat al-wat haniya alait alati adhalaha Amru bin Luhai. Artinya haji rukun Islam kelima ini terkait erat dengan Ibrahim. Ibrahim ini setelah membangun Ka'bah, mereka memberikan izin kepada orang-orang pada ziarah. Muslim percaya bahkan bahwa rukun haji adalah tiruan dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim, dan bahwa Islam mengoreksi apa yang dirusak oleh paganisme, ya, dan juga dimasukkan oleh Amr bin Luhi. Wa fi mu'taqad al-muslimin fa Ibrahim la yasha yahudiyan wala nasraniyan kama halallahu fil al-Qur'anil al-Karim, makan Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kan hanifan musliman wa ma kan min al-musyrikin. Artinya, dan dalam kepercayaan umat Islam, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi atau Nasrani, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi, dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri. Tanda kurung ini adalah kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Asab al-mutahada al-misihadi Ibrahim la yadhkur kaitharan fi al-masihati kama yafa'ila fi al-yahudiyat wal-islami wa yasu al-masih hu min war al-masihati wa fikrat wuju al-masih al-ilahi huma yafasil bayan al-misihati min hayyariya min al-diyanti wa kanisat al-run al-khatulik. Tadi Ibrahim bi abana fal imani fi al-salat al-ifkaristiyati wa yuhamlil Ibrahim khudas fi al-hanayis al-maruniyah wal-haqibatiyat wal-kanasiyat al-sahariyat al-hauriyat wal-kanasiyat tulikiyat al-ruwaniyat wal-kanasiyat al-lautariyat wal-kanasiyat al-urtuduk hasya al-sarhiyah. Jadi menurut kepercayaan Kristen, artinya Abraham tidak banyak disebutkan dalam kekristenan seperti halnya dalam Judaism dan Islam, karena Yesus Kristus adalah pusat dari kekristenan, dan juga gagasan tentang kehadiran ilahi Kristus adalah yang membedakan kekristenan dari dua agama lainnya. Abraham ini adalah juga bapak kami dalam iman. Dalam doa syukur agung gereja-gereja Manorit dan juga Koptik, seperti gereja Timur, Asyawur, gereja Katolik Roma, gereja Lutheran, dan juga gereja Ortodoks Timur. Asab al-mutahada al-yahudiyah fi al-dakhalid al-yahudiyat yusama Ibrahim au Avraham bi abuna Ibrahim mima yadullu alayya anna yumatil al-salaf al-bayulujiyah lil yahud bima fi dhalik al-mutakhawilina wa khan lil takhalid al-yahudiyati wa hu awal Yahudin. Menurut kepercayaan Yahudi, dalam tradisi Yahudi, Abraham atau Avraham disebut Bapak Abraham, yang berarti menunjukkan bahwa ia mewakili nenek moyang biologis untuk orang Yahudi, termasuk Mu'amalaf. Menurut tradisi orang Yahudi, orang Yahudi pertama. Jadi menurut tradisi orang Yahudi pertama, seperti itu. Dan terakhir, wafatu tahtaliyat al-riwayat, ini sampai wayajatu liyah. Ini adalah menceritakan tentang kematiannya. Narasi-narasinya ini berbeda dalam periode ketika Abraham hidup, tetapi yang paling sedikit berbicara tentang 75 tahun, dan dia dikuburkan di sebuah gua Majpelah di Hebron, yaitu gua yang dibeli
Ibrahim dari Efron bin Suhar Orehet untuk dijadikan tempat pemakaman dia dan juga keluarganya. 400 sikal perak, dan kata makfilah adalah kata semit yang berarti ganda, karena gua itu terdiri dari dibagi menjadi 2 bagian, dimana gua itu berada di tepi ladang yang digunakan untuk menanam, dan juga Sarah dan Ishak dimakamkan di sana, dan juga istrinya Ribak dan Yakub dan istrinya Leah. Oke teman-teman, itulah sedikit ulasan dari aku, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum mengakhiri presentasi, saya ingin kembali mengingatkan pentingnya mengambil ibrah atau pelajaran dari sejarah-sejarah itu merupakan hal yang sangat berharga, karena itu merupakan asal-usul jati diri kita sebagai umat Islam. Saya Khairul Huda, sampai jumpa di presentasi selanjutnya.